Assalamualaikum, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Maureen Friska Agusti dengan nomor BP 1610841016 akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Strategi Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat dalam meningkatkan pengawasan pelayanan publik pada masa pandemi COVID-19. Yang terdiri dari bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian. Dalam bab 1 pendahuluan ada latar belakang. Yang melatar belakangi dari penelitian ini adalah pada tahun 2019, dunia diguncangkan dengan sebuah fenomena pandemi yang memakan korban jiwa yang dinamakan dengan COVID-19. Virus tersebut dengan cepat menyebar ke setiap negara termasuk Indonesia. Hal ini sangat berdampak besar terhadap negara Indonesia, salah satunya segala pekerjaan yang menyangkut pelayanan publik. Pelayanan publik tidak lagi dilakukan secara tatap muka, tetapi melalui via daring atau media online. Hal tersebut dilakukan karena pandemi COVID-19 mengharuskan setiap masyarakat berdiam diri di rumah agar penyebaran virus tersebut tidak semakin meluas dan menimbulkan lebih banyak korban jiwa. Dikarenakan pelayanan publik yang dilakukan secara online dan tidak bertatap muka, mengakibatkan Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat mengalami kendala dalam melakukan pengawasan di setiap instansi pemerintah yang tersebar di setiap kota di Provinsi Sumatera Barat. Kendala yang dirasakan oleh Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat adalah awalnya pengawasan dilakukan secara langsung turun ke lapangan, tetapi selama pandemi COVID-19 pengawasan dilakukan secara daring dan via telepon. Pelayanan yang dilakukan oleh Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat sendiri juga mengalami penurunan kinerja, di antaranya yaitu kegiatan-kegiatan yang sifatnya melibatkan masyarakat. Namun tetap diupayakan untuk disiasati dengan mengubah metode pelaksanaan kegiatan dari offline menjadi online. Pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat tetap dilakukan offline atau online. Tetapi Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat lebih mengutamakan pengawasan secara online agar tidak memperparah penyebaran COVID-19 di Sumatera Barat. Dampak dari pengawasan secara online yang dilakukan oleh Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat ke setiap instansi pelayanan publik mengakibatkan meningkatnya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik yang ada. Ada 4 substansi yang memiliki permasalahan paling banyak dilaporkan oleh masyarakat pada tahun 2020, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada bidang atau substansi pendidikan, yaitu sebanyak 37 laporan dengan persentase 14%, yaitu tentang pungli atau masalah PDB. Yang kedua yaitu bidang atau substansi pertanahan, yaitu sebanyak 37 laporan dengan persentase 14%, yaitu tentang pelayanan kantor pertanahan. Yang ketiga yaitu bidang atau substansi kepegawaian, yaitu sebanyak 34 laporan dengan persentase 13%, yaitu tentang mutasi pegawai. Yang terakhir yaitu bidang atau substansi jaminan dan kesejahteraan sosial, yaitu sebanyak 30 laporan dengan persentase 11%, yaitu tentang bantuan sosial. Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat sebagai lembaga negara pengawas publik melakukan inovasi tentang konsultasi dan penerimaan laporan melalui daring atau online, yaitu dengan melakukan pelayanan video call menggunakan aplikasi WhatsApp. Sebelumnya, Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat juga sudah melakukan sosialisasi dan layanan video call melalui Facebook, Instagram, dan Twitter. Dilakukan telekonferensi untuk berbincang terkait pengawasan dan penyelenggaraan pelayanan publik di masa pandemi COVID-19. Adapun dampak positif dari pengawasan secara online yaitu yang pertama menghemat biaya, yang kedua pengawasan dapat menjangkau daerah tanpa harus turun ke lapangan, yang ketiga yaitu
pengawasan dapat menjangkau stakeholder tanpa harus bertemu secara langsung. Adapun dampak negatif dari pengawasan secara online yaitu yang pertama, Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat tidak dapat menyaksikan secara langsung bentuk pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Yang kedua, tidak dapat memastikan kontinuitas perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik tersebut. Dari latar belakang, peneliti merumuskan masalah, yaitu bagaimana strategi Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat dalam meningkatkan pengawasan pelayanan publik pada masa pandemi COVID-19. Adapun tujuan penelitian yaitu untuk mendeskripsikan strategi Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat dalam meningkatkan pengawasan pelayanan publik pada masa COVID-19. Manfaat teoritisnya yaitu diharapkan peneliti dapat mengaplikasikan materi pengajaran terkait tentang strategi yang dilakukan oleh Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat dalam mengawasi pelayanan publik pada masa COVID-19. Selain itu, penelitian ini juga bisa menjadi pembelajaran dan referensi bagi penelitian lainnya yang akan mengkaji mengenai persoalan manajemen strategi. Adapun manfaat praktis yaitu penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan pembelajaran dalam pelaksanaan strategi Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat dalam meningkatkan pengawasan pelayanan publik pada masa pandemi COVID-19. Di dalam bab 2 atau tinjauan pustaka, yang pertama yaitu studi penelitian yang relevan. Peneliti mengambil dari Iyeta Metaryani dan Maya Mustika Kartikasari dengan judul Strategi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Timur untuk meningkatkan kesadaran partisipasi masyarakat dalam mengawasi penyelenggara pelayanan publik. Yang kedua, dengan nama peneliti Nur Atika Ratna dan Zahtorul Huda dengan judul Strategi Ombudsman RI Perwakilan Bangka Belitung dalam peningkatan pelayanan publik di Bangka Belitung. Dalam teori, peneliti mengambil tipe-tipe strategi menurut Koten. Yang pertama yaitu strategi organisasi atau corporate strategy. Yang kedua, strategi program atau program strategi. Yang ketiga, strategi pendukung sumber daya atau resource support strategy. Yang terakhir yaitu strategi kelembagaan atau institutional strategy. Di dalam skema pemikiran dapat dilihat dalam slide yang sudah tertera. Definisi konsep. Yang pertama, strategi merupakan sebuah kegiatan atau rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sebuah organisasi dalam jangka waktu tertentu untuk mencapai tujuan tertentu dalam organisasi tersebut. Yang kedua, pengawasan merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk memantau atau mengukur pekerjaan sebuah organisasi. Definisi operasional dapat dilihat di dalam tabel berikut. Dalam bab 3 yaitu metodologi penelitian. Yang pertama ada pendekatan penelitian. Peneliti menggunakan metode kualitatif. Di dalam teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan wawancara dan dokumentasi. Dalam teknik pemilihan informan, peneliti menggunakan proportive sampling. Di dalam peranan peneliti mengambil instrumen utama. Dan di dalam lokasi penelitian, yaitu di dalam kantor Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat, unit analisis yang digunakan oleh peneliti adalah lembaga, dan teknik analisis data, yang pertama tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi sumber. Demikianlah hasil presentasi dari proposal saya. Lebih dan kurang saya memohon maaf. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.